di dalam tubuh kami mengalir darah suci dari Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah keberanian. Don Smith, pasti kalian tahu ya apa itu Don Smith. Kalau kita biasanya di luar negeri kan ada tulisan tuh yang sangat-sangat besar, Don't smoke, no smoking area, kan begitu. Kalau di Indonesia dilarang merokok. Ada area-area untuk kita tidak boleh merokok di area tersebut. Bahkan fatwa MUI jelas bahwa merokok itu haram. Haram di depan umum, haram bagi perempuan hamil dan haram bagi anak-anak. Kalau kalian tidak percaya, browsing saja. Ya, browsing saja. Kalau tidak percaya lagi, browsing lagi, tanyakan kepada ulama-ulama apa hukum rokok. Hukum rokok paling minimnya adalah makruh. Dan makruhnya bukan makruh biasa, teman-teman, tetapi makruh tahriman. Apa makruh tahriman? Yaitu makruh yang dikerjakan secara terus-menerus dan dibikin candu, maka hukumnya sudah haram. Kenapa bisa haram? Karena sudah meremehkan hukum. Begitu. Ini bukan kata saya, tetapi kata fuqaha. Di sini teman-teman, kenapa saya membahas rokok? Karena ada salah satu habib yang katanya mau berbisnis haram ini, mau membuka bisnis haram, teman-teman. Kita juga tidak mau menutup kenyataan, teman-teman, bahwa sesemua manusia ini bukan diukur dari mana ilmunya, seberapa banyak dia baca kitab, seberapa banyak dia belajar agama. Tidak, teman-teman. Tetapi seberapa serius dia menerapkan agama itu di dalam hidupnya. Itu poin utamanya. Ilmu agamanya sedikit, tetapi dia menerapkan semuanya, ya, mengikuti semua nasihat agama, maka dia akan terhindar dari perbuatan syubhat. Perbuatan syubhat dia akan hindari, perbuatan makruh akan dia hindari, bahkan perbuatan mubah pun dia akan jarang-jarang melakukan. Dia akan melakukan perkara sunnah, melakukan perkara wajib, dan lain sebagainya yang berbau ketaatan. Tetapi orang yang mengaku-ngaku, sampai mana ilmu ente? Ilmu aneh sudah segini, ilmu ente masih segini, tetapi dia di perkara makruh pun tidak bisa menahan dirinya, maka ya sia-sia juga. Ilmunya sia-sia. Tidak bisa diambil ilmunya. Ya, bodoh, ya, bodoh. Dan di sini mari kita simak satu video dari sang Habibana Bahar bin Ali bin Smith, yang dimana beliau ingin berbisnis haram ini, berbisnis rokok. Coba kita langsung ke video dulu, baru nanti kita komentari. Bib, rokoknya apaan? Rokoknya apaan? Rokoknya rokok udah Rokoknya Don Smith. Don Smith, rokoknya Don Smith. Peringatan, ya, rokok membunuhmu. Tidaklah semua yang terjadi kepada manusia ini adalah akibat ulahnya sendiri. Ya, meskipun ada peringatan merokok itu membunuhmu, sama halnya pisau membunuhmu juga apabila ditusukkan, ya. Tapi kalau pisau itu digunakan untuk motong bawang, motong buah, enggak membunuh siapa-siapa. Sama dengan rokok. Rokok kalau dibiarin gitu, enggak dirokok-rokok, ya kita akan menjaga kesehatan, teman-teman. Serta kita tidak mengganggu orang lain. Begitu. Lanjut dulu. udah baru dicetak. Belum dicetak. Baru keluar. Rokok Ana merokok. Kemana-mana ngerokok, ngebul. Rokok kita orang. Nama rokoknya Don Smith. Don Smith. Oh, ada foto dia ya? Oh iya, ada foto dia nih. Don Smith. Allah. Tapi belum diperjualbelikan karena belum ada. Belum. Jadi masih nunggu teman-teman, nunggu bea cukai. Cukai masih diurus. Kalau nanti cukainya udah diurus baru diperjualbelikan. Ya. Kalau nanti bea cukainya diurus, sudah resmi, baru dijual belikan. Allah. Ini teman-teman, yang saya maksud orang yang mungkin memiliki ilmu. Saya mau husnuzon saja kepada Pak Bahar ini. Mungkin beliau memiliki ilmu, cuman untuk mengamalkan ilmunya beliau tidak berkenan untuk menggunakan ilmunya. Karena jelas-jelas di sisi yang lain dia menyatakan bahwa rokok itu makruh. Allah, bisnis haram. Rasanya rasa di Samsu, mirip kayak Samsu rasanya. Rasa di Samsu. Jadi nanti mau disebar kan ke seluruh Indonesia, teman-teman. Untuk sekarang masih belum disebar. Padahal di video dia yang lain, teman-teman, dia menyatakan, coba kita simak saja videonya. Kalau dia menyatakan rokok itu makruh. Makruhnya di mana? Makruhnya karena rokok itu bikin bau mulut, sama seperti bawang putih. Bawang putih kan bikin bau mulut. Ya, jadi nge-vape itu nggak makruh ya. Karena apa namanya itu? Tidak membuat mulut bau. Karena baunya permen. Mungkin begitu.
Hukum rokok yang rata-rata mengharamkan. Mengharamkannya itu bukan karena hanya membuat mulut bau. Kalau kita menelisik, hukum rokok kenapa sebagian banyak ulama mengharamkan rokok? Karena itu bukan cuma membuat bau mulut, teman-teman. Merusak organ-organ paru-paru kita. Selain membuat bau mulut itu ringan, teman-teman. Tapi merusak organ tubuh dengan sengaja, itu yang bikin haram. Tidak sedikit orang yang meninggal, ya, yang sakit karena rokok. Begitu, batuk-batuk sampai berdarah, itu ada, teman-teman. Karena apa? Kalau kita berbicara hukum ini ya, kita kembalikan kepada fuqaha tadi, ya, bagaimana menyikapi hukum-hukum yang sedemikian rupa ini. Nah, sama seperti rokok. Rokok hukum zatiahnya itu makruh. Tapi rokok juga bisa menjadi haram. Iya. Contoh bagaimana? Contoh. Gimana? Di samping kita ada perempuan hamil semua. Dengan kita merokok itu bisa mengganggu dia atau bisa membuat dia sakit. Nah, dalam hal kalau merokok di samping wanita hamil, teman-teman, terus rokoknya mengganggu dia dan membuat dia sakit, itu haram. Membuat orang sakit haram. Kalau membuat sakit diri sendiri nggak haram. Ini perlu penalaran, teman-teman. Kalau kita merokok di samping orang lain saja dan itu membuat dia tidak nyaman, itu haram. Bagaimana dengan diri sendiri yang menganggap hal tersebut itu haram tapi dikonsumsi karena ada kenikmatan di situ? Ya, demi kenikmatan dia rela melakukan hal-hal haram itu. Allah mempermainkan hukum, ya. Jadi hukum itu dibuat mainan, teman-teman. Dibuat mainan lah. Atau dalam keadaan seperti itu, rokok menjadi haram. Dalam keadaan seperti itu, bukan dalam keadaan yang lain. Dua mahal tempat rokok dalam masjid, hukumnya haram. Haram. Kemudian waktu lagi baca maulid rokok, haram. Ya, ini kebanyakan ya ulama mengharamkan. Tapi ada juga yang mengatakan makruh. Iya, makruhnya makruh tahrim, Bapak. Kalau dilakukan terus-menerus itu jadi haram. Rasanya tuh dia tidak punya rasa takut akan hukum Allah. Orang yang melakukan halal haram dengan sengaja loh. Melakukan dengan sengaja, hukum-hukum tersebut dianggap remeh jatuhnya. Bukan perkara dia ini melakukan hal tersebut karena butuh, teman-teman. Ya, misalkan ada orang sakit menggunakan misalkan apa namanya tuh? Alkohol. Alkohol kan bisa memabukkan, tentunya haram begitu kalau disalahgunakan. Tapi ketika dia sakit untuk kebutuhan operasi dan lain sebagainya, itu hukumnya bisa jadi boleh, teman-teman. Karena apa? Untuk menyembuhkan dirinya. Tapi ini dalam kondisi yang baik-baik saja, sehat, mengkonsumsi rokok karena apa? Karena ada kenikmatan di dalamnya. Dan di samping kenikmatan itu ada racun yang dimasukkan, teman-teman. Ya, ada mudorot yang dimasukkan. Dan tidak sedikit dari mereka ini, perokok-perokok ini, selain mereka menikmati itu semua, gak jadi kenyang loh. Orang merokok itu gak jadi kenyang. Tetapi mereka merokok untuk membakar-bakar uang. Uang 30.000 beli rokok. Dirokok lah, selesai rokok, dia tidak merasakan kenyang, teman-teman. Gak ada pengaruhnya bagi tubuh. Merusak iya. Ini namanya membakar-bakar harta, teman-teman. Beli sesuatu untuk dibakar. Kadang teman-teman di kampung-kampung itu, mereka itu lebih mengedepankan beli rokok daripada membeli beras kadang. Karena apa? Saking kecanduannya kepada rokok. Menghiraukan anak dan istrinya. Ada yang sampai seperti itu. Jadi lebih mengedepankan dirinya sendiri daripada orang lain. Jadi pokoknya kalau ini dibahas perihal rokok ini, panjang, teman-teman. Intinya di sini Bahar ini punya ilmu, tapi tidak taat kepada ilmunya. Kalau bawang jelas, meskipun bawang itu ada manfaatnya untuk tubuh. Sekali lagi ya, perbandingan bawang dengan rokok. Bawang putih itu, teman-teman, kalau kalian tahu, memiliki banyak manfaat. Menurunkan kolesterol. Ini dari kesehatan ini. Menurunkan kadar kolesterol. Ya, mencegah penyakit mah. Mengobati penyakit jantung. Mencegah gangguan otak. Banyak manfaatnya, teman-teman. Tapi kalau rokok, penyakitnya yang banyak. Ya Allah. Hanya perkara bau saja menyebabkan bau. Bawang bisa dimakruhkan, teman-teman. Bagaimana dengan rokok yang bukan cuma menyebabkan bau mulut, tetapi menyebabkan gangguan kesehatan. Na'udzubillah min dzalik. Ini kalau mau dikaji panjang, teman-teman. Tetapi orang yang seperti Bahar ini, dia lebih mengutamakan hawa nafsunya. Dan apakah orang seperti ini layak disebut cucu Nabi? Entah nasabnya itu benar sampai atau tidak. Kalau mau dilihat dari segi akhlaknya, ya jauh, teman-teman.